Dan terakhir Pak Suding. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pak Astamarena, Kapolri dan jajaran polisian yang saya hormati. Pak Jambin, Pak Nanendra yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama menghargai paparan yang disampaikan oleh masing-masing mitra tadi, baik dari kepolisian dan kejaksaan, dan saya memahami betul ya tentang kebutuhan anggaran di dua institusi mitra kerja Komisi 3 ini. Untuk Pak Astamarena ya, tadi dari beberapa kawan menginginkan betul ya tentang profesionalisme dan integritas ya teman-teman kepolisian dalam hal memberikan layanan publik. Artinya menghindari adanya praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan yang ada di institusi itu. Namun saya berpikiran balik begini Pak Kapolri ya. Untuk mencapai efektivitas dan reformasi di institusi kepolisian ya, secara optimal, memang perlu ada perbaikan dari struktur pendapatan anggota. Ya. Tadi teman-teman mengatakan Babin Kaptimas pangkat-pangkat paling terendah ya. Kalau dibandingkan dengan pendapatan anggota kepolisian berpangkat bribda misalnya, dengan negara-negara tetangga kita, katakanlah misalnya Malaysia, Filipina, ya, Brunei, itu paling rendah sekali Pak. Mereka hanya mendapatkan take home pay itu 4 juta sekian per bulan. Dibandingkan katakanlah negara Singapura sampai 44 juta, itu pangkat yang sama. Brunei 33 juta, lalu kemudian Malaysia 11, sekian juta, dan Filipina 12. Kita, anggota kita yang pangkat yang sama cuma 4,5 juta sekian take home pay-nya. Nah bagaimana untuk kebutuhan mereka? Dan itu memang kalau kita lihat ya kebutuhan anggota kita di bawah dengan gaji hanya 4, sekian per bulan pangkat bribda itu tidak cukup Pak. Sehingga potensi untuk adanya katakanlah misalnya melakukan hal-hal di luar ya dari tugas-tugas pokoknya itu sangat terbuka ruang mereka lakukan Pak. Karena memang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Misalnya juga institusi kepolisian dengan aparat penegak hukum, kejaksaan dan dengan hakim, itu juga paling terendah Pak. Kalau misalnya pangkat IPDA misalnya, golongan 3A di Mahkamah Agung, lalu kemudian di Jaksa golongan 3A, lalu kemudian di Polisian pangkat IPDA, itu juga rendah. Kalau di kawan-kawan di kepolisian ini pangkat Inspektur 2 itu hanya 8, sekian juta kalau tidak salah take home pay-nya. Di Kejaksaan 11, sekian juta. Di Mahkamah Agung itu 27, sekian juta. Itu paling rendah. Nah ini menurut saya bahwa harus dilakukan suatu reformasi ya, dalam hal memberikan pendapatan bagi anggota-anggota di institusi kepolisian untuk menghindari, sekali lagi saya katakan untuk menghindari katakanlah penyalahgunaan seperti yang selama ini kita dengarkan ya, terjadi suap menyuap, terjadi karena kebutuhan Pak. Boleh jadi kawan-kawan yang ada di Jakarta sini ya, katakanlah kawan-kawan di sini ya, kehidupannya cukup baik. Tapi coba lihat di daerah Pak. Anggota-anggota polisi kita yang pangkat bribda, yang pangkat di paling bawah itu sangat susah Pak. Nah untuk itu saya mengajak Pak
Wahyu, coba dipikirkan ini. Lakukan reformasi yang baik dalam konteks untuk penataan birokrasi supaya optimal berkaitan dengan pendapatan anggota. Itu satu. Yang kedua, saya mendukung ya, institusi kepolisian mengambil bagian dalam konteks ketahanan pangan. Apalagi cita-cita Pak Kapolri bulan September ini akan panen 7, sekian juta ton jagung. Saya mendukung sepenuhnya itu. Tapi saya ingatkan Pak, supaya tugas-tugas utama kepolisian itu jangan ditinggalkan. Harkantipmas, memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat dan sebagainya. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya, katakanlah misalnya di NTT, di daerah-daerah mana dan sebagainya itu, jangan sampai itu terlupakan. Karena ini menyangkut masalah citra, menyangkut masalah profesionalisme institusi kepolisian. Jangan sampai ada kesan nanti bahwa polisi tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas utamanya sehingga diambil alih oleh institusi lain. Ya misalnya baru-baru ini teman-teman dari TNI sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku-pelaku narkoba. Lalu kemudian diserahkan kepada institusi kepolisian. Terjadi pembakaran mobil ke institusi kepolisian kemarin diambil alih oleh pihak TNI. Nah jangan sampai ini terjadi. Ya. Mendukung dalam konteks ketahanan pangan, mengambil bagian dalam program itu, tapi tugas utama jangan dilupakan. Itu titipan saya Pak Wahyu. Lalu kemudian untuk kejaksaan, ya kita semua tahu bahwa cukup banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh pihak kejaksaan selama ini dengan nilai kerugian yang fantastis, ya, bahkan ditampilkan dan sebagainya. Cuman memang juga masyarakat mempertanyakan Pak, kerugian negara yang selama ini disampaikan itu sudah berapa yang di-store ke negara? Itu kan juga harus transparan gitu loh. Proses penyitaannya bagaimana, berapa yang disita, lalu kemudian berapa yang dipublikasikan juga harus jelas. Supaya tidak menghindari sakwa sangkah gitu loh. Kemarin ada muncul di berita, ya kan, sekian. Bahkan ada dari pihak keluarga tersangka keberatan karena jumlah yang disita tidak sama dengan apa yang dipublikasikan. Dan untuk menghindari itu Pak, mekanisme ini juga harus jelas di institusi kejaksaan. Ya kan, saya kira itu pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, bisa? Oh, oke. Silakan. Ya. Terima kasih pimpinan yang kami hormati,